Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabut tahdzir minas sabbi. Adab menjauhkan diri dari memaki-maki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Wahai orang-orang beriman, tidak menghina satu kaum kepada kaum yang lain. Asa boleh jadi kaum yang dihina itu khairan minhum, lebih baik daripada mereka. Wala nisaun min nisain, dan tidak perempuan-perempuan menghina perempuan-perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairam minhun, boleh jadi perempuan yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mengejek diri-diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil dengan julukan-julukan buruk. Bi'sal itsmu al-fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah fasik setelah keimanan. Jadi nama yang biasanya diberikan oleh orang tua itu yang terbaik. Nah, tapi dalam perjalanan berubah. Ya. Nama-nama yang dipanggil berbeda. Ya banyaklah gitu ya. Jadi karena takdirnya hidungnya kurang mancung dipanggil pesek. Karena kulitnya hitam jadi si hitam, padahal ada namanya. Nah itu panggilan-panggilan itu terlarang. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Dan orang yang tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih bersabda, sibabul muslim fusuqun. Memaki seorang muslim adalah fusuk, bentuk kemaksiatan. Wa min adabi dzalika, adabnya adalah annau la yajuzu lil muslim asyatmu wasibabu wa kullu kalamin qabih. Tidak boleh bagi seorang muslim memaki, ya, memarah-marahi, dan setiap ucapan yang buruk. Wa kullu kalamin qabih. Nah, itu tidak boleh. Au ilhaqun naqsi bi akhihi fi ayyi syai'in, atau menjudge, ya, kekurangan kepada saudaranya apa saja. Jadi ucapannya itu menandakan kekurangannya. Ya, lain hal kalau dipanggilnya yang dia senang. Ya. Nah, contohnya jenderal. Panggilan buruk tidak boleh. Ini yang suka terkenal pada kita ya, terkenal pada kita. Au munadatuhu bima yakrah,
atau memanggil dengan panggilan yang dia tidak suka. Jadi kita boleh, kalau kita bingung, kita tanya aja sama dia, saya panggil apa ya? Nah, bisa. Kalau kita ragu, takutnya kita manggil, dia nggak suka. Kayak zalim, seperti ucapan wahai zalim, zalim. Ya. Tapi kalau menyangkut profesinya gimana? Menyangkut, contohnya, biasanya namanya tuh banyak. Namanya banyak. Ini yang menyebabkan orang bingung. Contohnya, Hasan yang mana? Hasan lebih dari satu. Karena salah satu di antara yang bernama Hasan itu tukang bakso, Hasan bakso. Nah, seneng nggak orang ini dipanggil itu? Nah, untuk membedakan ya. Waya ahmak, wahai orang yang pandir, orang yang bodoh. Goblok. Gitu ya. Au ayyabahu, atau memberikan aib. Au la'anahu, atau melaknat. Ya, jadi mudah-mudahan kamu sial. Itu nggak boleh ya. Au syatamahu, atau memaki-makinya. Au qadzafahu, atau menuduhnya. Menuduh dengan sesuatu yang tidak terbukti. Itu namanya pengadilan jalanannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah qala, dari Abu Hurairah diriwayatkan Rasulullah bersabda, atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Qalu, sahabat-sahabat menjawab, al muflis fina man la dirhamalahu wala mata'. Muflis menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham, ya, dirham itu uang perak, tidak pula benda-benda. Orang yang tidak punya harta, tidak punya benda berharga, tidak punya uang. Faqal, lalu Rasulullah meluruskan, innal muflis min ummati, sesungguhnya yang muflis dari umatku, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, bisalatin wasyamin, dengan salat dan siam, puasa, wa zakatin, dan zakat, wa ya'ti, dan dia datang qad syatama hadza, dulu dia pernah memaki seseorang, wa qadzafa hadza, menuduh seseorang, wa akala mala hadza, memakan harta seseorang, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah seseorang, wa daraba hadza, dan memukul ini, fa yu'ti hadza min hasanatihi, maka diberikanlah, fa yu'ta hadza, diberikanlah kebaikan-kebaikannya ya kepada orang yang tadi itu menjadi korbannya. Nilainya ya, nilainya itu dikurangi lalu ditransfer ke orang yang pernah dijadikan korban. Wa hadza min hasanatihi, jadi orang-orang yang dulu di dunia menjadi korban itu diberikan nilainya kepada mereka. Fa in faniyat, kalau korban-korbannya itu diadili selesai, sudah tidak ada lagi yang menggugat, habis ya, hasanatuhu. Sementara kalau kebaikannya habis padahal belum selesai gitu ya, maksudnya qabla ayyaqda ma alaihi, sebelum diselesaikan, ukhidha min khatayahum, maka diambillah kesalahan-kesalahan orang yang menjadi korban. Ya, jadi korban ini nanti kelak akan dihadapkan pada seseorang yang dulu memaki, pokoknya pernah berbuat zalim dan sebagainya. Nah, diambil kebaikannya, diberikan pada mereka. Kalau kebaikannya habis, maka dosa orang yang menjadi korban diambil, kemudian ditambahkan kepada pelakunya.
Faturihat alaihi. Nah, maka dilemparkan kepadanya summaturiha finnar, dan dia dilemparkan ke neraka. Jadi itu double ya. Jadi kalau sampai dosanya terlampau banyak, kebaikannya sedikit, maka kebaikannya tidak mencukupi untuk menutupi dosanya. Maka dosa orang yang menjadi korban akan ditambahkan ke dia. Wa hukmu sibab at-tahrim. Hukum ya, memaki adalah haram. Waqad yasilu ila kufri. Kadang-kadang ya bisa sampai kufur pelakunya. Hukumnya haram tapi bisa membuat pelakunya itu kufur. Kalladzi yasubbullah kalladzi yasubbullah, seperti orang yang memaki Allah karena tidak menerima takdir ya. Tidak menerima takdir yang Allah telah berikan untuknya. Aw rasulahu, atau memaki rasulnya. Nah, viral di internet itu. Ada orang yang memaki-maki. Tadi itu saya bedakan apa yang terjadi di Malaysia dengan Indonesia. Ini ada lagi viral internet, orang memaki-maki. Apa tuh? Muhammad tuh babi gitu. Nah itu rupanya dideteksi keberadaannya, diantemi sampai berdarah lah. Ya aparat diam aja. Itu sebabnya kenapa? Karena mereka orang Malaysia bersepakat bahwa Islam itu agama negara. Jadi menghina Islam itu sama dengan menghina kehormatan negara. Jadi aparat juga diam aja. Kalau di Indonesia kan tidak. Ya, istilah Islam sekalipun tidak masuk dalam Undang-Undang Dasar. Kata-kata Islam tidak ada dalam Undang-Undang Dasar. Adanya nama agama-agama yang diakui. Nah ini. Jadi seperti itu kalau terjadi ya. Nah, tidak boleh. Awil rasulau awil malaikah, atau malaikat-malaikat, memaki malaikat-malaikat. Awid dainil islami, atau menghina agama, memaki-maki agama. Waqat yakunu makruhan, kadang-kadang hukumnya makruh. Kalau tadi kan hukumnya bisa sampai ke kufur, aslinya hukumnya haram. Kadang-kadang menjadi makruh. Kalladzi yasubbul huma, seperti orang yang memaki-maki demam, sakit. Ya, memaki-maki diri sendiri sebenarnya. Au mubahan, atau mubah, ada yang mubah juga. Boleh hukumnya. Apa itu memaki-maki yang mubah? Kalladzi yasubbul asyrar, orang yang memaki-maki penjahat. Pelaku-pelaku tindak kejahatan. Awil fujjar, pelaku tindak keburukan dan kejahatan. Au yajharu bisu, atau mempublikasikan keburukan ala zalim, bagi orang yang zalim. Contohnya penjahat ya. Ada penjahat, kita dengan teman kita, lalu kita memberitahu, hati-hati. Ya, kita tahu dia. Nah, itu hukumnya mubah. Mungkin malah dianjurkan ya. Kalau kita berdua, teman kita nggak tahu di depan ada copet. Kita tahu persis gitu, mengenali. Nah, kita memberikan masukan, hati-hati. Ya, itu kan juga sama ya. Jadi memberitahu keburukan orang, tapi ada yang boleh. Nah, Allah sendiri berfirman dalam surat 4 ayat 148. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai publikasi keburukan dari suatu ucapan. Jadi Allah tidak menyukai ucapan yang mempublikasikan keburukan. Illa man zulim, kecuali dari orang yang dizalimi. Orang yang tidak zalimi, dia tidak bisa membela diri kecuali dia sampaikan pada orang lain. Nah ini dibenarkan. Seperti seorang mengadukan kepada pengadilan. Ya, karena sudah disakiti,
Ya pengadilan hanya bisa memberikan keadilan kalau dia dengar dari korbannya kan. Nah, korbannya kan harus menceritakan kejelekan orang. Ya, karena sudah zalim. Nah itu dibenarkan dalam ajaran Islam. Nah, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh melampaui batas-batas yang dibolehkan. Jadi menceritakan di luar atau tidak sesuai dengan fakta. Kemudian dalam surat yang lain, au yantasir li haq minal baghi, atau membela kebenaran dari orang yang berbuat kekerasan. Allah berfirman dalam surat 42 ayat 39, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan orang-orang yang jika menimpa mereka bagyun ini sikap melampaui batas. Biasanya ditujukan kepada kekerasan. Hum yantasirun, mereka membela diri. Ya, jadi Islam tidak mengarahkan umatnya untuk memulai. Gimana kalau dimulai? Mereka dulu yang mulai. Mereka mengganggu kita, mereka menyakiti kita. Kita berhak membela diri. Ya. Tapi dalam ayat yang lain, kalau kita sabar, itu jauh lebih baik. Itu dalam surat Asy-Syura. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Membalas kejahatan adalah kejahatan. Ini dalam Islam. Membalas kejahatan adalah kejahatan. Jadi maksudnya gini, kalau orang berbuat buruk pada kita, lalu kita membalas, lalu apa bedanya Anda dengan dia? Kan? Dia jelek kita, terbalas. Apa bedanya Anda dengan dia? Nah, sebaik-baiknya gimana? Wajazu faman afa, memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki diri. Nah itu. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka mendapat pahala tersendiri di sisi Allah. Ya. Wa ma yulaqqaha, dan tidak bisa melakukan seperti ini illal ladzina sabaru, kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim, kecuali orang yang mendapat pahala besar. Nah inilah ya, jadi memang semua orang kalau akhlaknya baik akan seperti itu. Tapi ya jarang, maka ini disebutkan tidak bisa melakukan hal seperti ini kecuali orang yang sabar dan berpahala besar. Au kana makruhan, au kana mukrahan, atau dia terpaksa. Ya. Wa man sabba Aisyah radhiyallahu anha, dan ada orang yang memaki Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ya, istri Rasulullah yang dikasih oleh Rasulullah. Itu juga sama hukumnya, tidak boleh. Alhasil bukan Aisyah saja, orang yang sudah mati dimaki-maki. Nggak ada guna gitu ya. Ya perbaikan apa yang bisa dia? Paling yang belakangan. Karena kadangkala nih, suatu perbuatan tidak dilakukan oleh generasi dulu, tapi generasi belakangan yang bikin ulah gitu. Ya. Yang memotori itu, yang memulai. Jadi dulunya memang nggak ada, generasi muda yang memulai. Wa qadzafa fi ma bara Allah minhu kufrun, dan menuduh Aisyah berbuat yang seperti dituduhkan oleh orang-orang dulu ya. Jadi beliau melakukan penyimpangan, padahal Allah sudah bebaskan. Nah ini satu bentuk kekufuran. Ya alhasil orang sekarang itu harusnya berpikirnya realistis lah. Ya buat apa ya memaki-maki yang sudah tidak ada. Li'annau kadzabun. Ya, li'annau kadzdzaba 'ala Allah wa qad bara'aha subhanahu fi muhkami kitabi. Nah ini yang biasanya melakukan hal ini orang-orang Syiah. Ya, mereka mempunyai kebencian yang sangat kepada Aisyah radhiyallahu anha.
Harusnya kalau mereka mencintai Rasul, siapa yang dicintai Rasul ikut cinta, kan begitu kan? Siapa yang dicintai? Biasanya kita kan mengidolakan seseorang. Kalau ada orang yang disukai oleh idola kita, kita juga suka harusnya. Nah, ini kan aneh, gitu kan? Aisyah adalah tidak bisa ditolak, kenyataan beliau adalah istri Rasulullah. Nah, orang Syiah ini benci, ini kan aneh gitu. Wa kadza man yasubbu sahabat ridwanullah alaihim. Begitupun orang yang memaki-maki sahabat. Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian memaki-maki sahabatku. Itu tadi saya sudah memberikan pedoman bahwa orang yang sudah meninggal, sudah mendahului kita, tidak ada guna buat kita untuk dimaki-maki. Tidak ada perbaikan apapun, tidak ada manfaat apapun. Ya hanya kenangan dalam sejarah. Yang jelek kita evaluasi, gitu kan? Jangan sampai terulang. Nah, yang bagus maka menjadi contoh dan teladan. Falau anna ahadakum, maka kalau salah seorang di antara kalian anfaqa, berinfak, mithla Uhud, seperti Uhud, zahaban, gunung Uhud, ya, dalam bentuk emas, ma balagha, tidak akan sampai mudda ahadim, satu mud pun infak mereka. Kalau sekarang kita infak, ya, emas sebesar gunung Uhud, itu belum bisa sebanding dengan mud. Mud itu kan cuma 2 kilo, 6 on. Ya, cuma 6 on yang mereka infakkan. Wala nasifahu, bahkan separuhnya pun nggak nyampe. Ya, kurang lebih itu 6 on. Nah, kalau separuhnya 3 on, nggak nyampe 3 on. Kalaupun sekarang kita infak satu gunung Uhud, ya, sebanyak satu gunung Uhud emas, itu tidak sebanding dengan separuh mud. Nah, kurang lebih 3 ons emas yang diinfakkan oleh sahabat. Karena beda keperluan, ya. Kalau lagi perlu sesuatu yang sedikit menjadi besar. Tapi kalau lagi nggak perlu, yang besar tidak ada artinya. Wong kita butuh, ya kan? Sama dengan makanan di hari raya, ya nggak begitu penting, banyak di mana-mana. Tapi kalau lagi nggak ada ini, ya, ini jadi besar. Sama dengan itu, lagi dibutuhkan, sehingga pahalanya berbeda. Wa ta'rid bisabbi katasrif, nyindir dengan makian itu juga sama dengan terus terang. Nyindir-nyindir itu tidak boleh, ya. Tapi sejarah tetap sejarah. Jadi maksudnya sesuatu yang terjadi itu harus diceritakan secara objektif. Kan begini. Kalau kita di suatu perusahaan, seseorang tidak hadir, dilaporkan tidak hadir, nggak masalah. Tapi jangan didramatisir. Dia nggak hadir, malas. Nah, ini malasnya ini nih. Ya, kata-kata malas ini tambahan dari si pelapor. Jadi sampaikan apa adanya, menurut saya nggak apa-apa. Gimana coba kamu lihat orangnya? Dia tidak hadir, tidak nampak. Jam berapa, di mana kita lihatnya. Boleh jadi dia hadir di tempat lain. Nah itu ya. Nah, di tengah-tengah ini kan, di dunia perusahaan, di proyek, di kantor kan juga begitu tuh. Saing-saingan, ya. Dia ngejelek-jelekin. Tapi kalau menyampaikan fakta karena tugas, coba kamu lihat hadir nggak? Nggak hadir. Nah, tempatnya di mana? Kita laporkan. Saya laporkan dari sini, jam sekian, dia tidak datang. Boleh jadi dia datang di tempat lain. Kan gitu. Makanya kalau penilaian guru itu, hadir tidak hadir nggak? Hadir harus di kelas katanya. Kadang-kadang kan dia hadir tapi lagi mendisiplinkan murid, belum di kelas, atau tugas di luar kelas. Ya. Wa ta'rid kasawi wa a'zamul ismi sabbu imamil muslimin. Yang lebih besar dosanya adalah memaki imam kaum muslimin. Pimpinan, ya, memaki.
Itu dosanya besar ya. Kalau kita sudah mengakui imam, kita tidak boleh memakinya. Wasabbul walidain, dan memaki kedua orang tua. Kadang-kadang memang karena tuanya, orang tua menurut logika kita pantas untuk dimaki. Pantas untuk dimaki. Nah ini tidak boleh saudara. Ya, karena orang tua itu pendengarannya, indranya semakin berkurang. Kadang-kadang logika orang tua dengan kita berbeda. Contohnya dilarang makan ini malah dia makan. Karena saking kepengennya. Wah, ditahan-tahan gak bisa. Gak ada anaknya dia makan. Kepergok, maki-maki. Itu tidak boleh. Karena jasanya terlampau besar ya. Jadi tidak sebanding dengan kesalahannya. Kadang-kadang itu kalau yang sudah kecanduan rokok dilarang, anaknya nggak ada, kepergok pisan dimaki-maki. Ya, jadi harus kita beri nasihat yang baik. Wasabbul ulama, begitu juga memaki ulama. Wal amiruna bil ma'ruf, dan yang menyuruh kepada yang ma'ruf. Wan nahina 'anil munkar. Jadi saya sering sementara ini menemukan arti dari amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Amar ma'ruf itu adalah cara. Nahi munkar juga cara. Ya. Apa konten dari amar ma'ruf? Kebaikan. Apa konten dari nahi 'anil munkar? Keburukan. Caranya gitu. Kontennya itu sendiri kebaikan. Jadi kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu harus dikenalkan, dipromosikan. Sehingga tahu ini baik gitu. Nah, kalau sudah dianggap baik oleh masyarakat, maka kita suruh dia melakukannya. Begitu juga suatu perbuatan buruk. Yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut orang lain. Nah, itu ada semacam kesepakatan. Ya, contohnya itu di satu tempat ada warung yang jual minuman topi miring. Topi miring. Biasanya minuman topi miring ini bikin mabok. Tapi oleh satu kampung itu tidak disepakati sebagai minuman keras. Anehnya menurut kita teler orang. Bisa teler. Tapi nggak disepakati, maka kita berusaha memberitahu ini keburukan. Kalau sudah disepakati keburukan, dia melakukan, baru kita tegur. Gitu. Tapi kalau menurut kita buruk, menurut lawan bicara tidak buruk, ya kita larang ya susah, karena menurut dia bagus. Ya contohnya konsumsi babi lah, katakan. Menurut daerah tertentu yang dilarang babi, katanya. Celeng mangga, gitu. Contohnya gitu. Nah dia mengkonsumsi, ya kita larang nggak bisa, karena belum ada kesepakatan. Jadi, amar ma'ruf itu adalah cara, kontennya kebaikan. Nahi anil mungkar, melarang yang mungkar, itu cara, kontennya adalah keburukan. Jadi ilmunya gitu ya. Ilmunya harus beritahu dulu, ini buruk, ini baik. Ya. Seperti kita melarang anak kita lah, kembang gula. Ya, itu. Ya, dia ngemut kembang gula. Menurut dia baik, manis kok. Menurut kita buruk. Nah ini harus ada kesepakatan dulu, sehingga ketika anak mengkonsumsi, kita marahin, bingung dia. Oh, perbuatan yang baik kok dilarang. Nah, itu harus ada kesepakatan, diterangin dulu. Wa ulul fadli, dan orang yang mempunyai keutamaan. Nah, ini orang yang mempunyai derajat lebih tinggi, jangan sembarangan kita jatuhkan. Karena madaratnya besar, temannya banyak. Kan gitu kan? Harus tahu. Ya sama dengan inilah, ada sarang tawon. Jangan sembarangan kita gusah, kita harus perhitungkan dulu. Ya. Ininya apa? Madaratnya apa? Anna min akbari kabair ayyal ana rajul walidayhi. Nah, dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dalam sahihnya,
Rasulullah bersabda, dosa yang paling besar, besar-besarnya dosa besar, besar-besarnya dosa yang paling besar. Jadi dosa besar yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Dosa besar yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat-sahabat komen, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajul walidayhi? Bagaimana mungkin seseorang akan melaknat orang tuanya? Kan kecil kemungkinannya. Bagaimana bisa orang melaknat kedua orang tuanya? Lalu Rasulullah menjelaskan, yasubu rajul abar rajul. Seseorang memaki orang tua orang lain. Dia memaki orang bapaknya siapa gitu. Ya. Fayasubbu abahu. Maka orang itu berbalik memaki bapak dia. Nah, sama dengan kita memaki-maki berhala. Akibatnya orang itu memaki Tuhan kita. Itu juga tidak boleh. Ya, kita maki-maki itu kan. Nah, kalau bukan pada tempatnya, kalau alhasil gini, tidak mungkin kita melarang orang kalau tidak ada ilmunya. Contohnya gitu kan. Nah, sama dengan tadi, orang melakukan kebaikan. Ada orang bertasbih pakai ini, tasbih itu. Dirampas, dibuang. Nggak nyunah. Ya kan dia berpikir bagaimana mungkin sesuatu yang baik kok saya dilarang. Nah, itu harus ada ilmunya dulu dijelaskan. Bukan? Jadi nggak bisa kita semena-mena itu melarang orang kalau kita tidak didik dulu. Nggak bisa. Sama dengan seorang khatib di tengah-tengah menutup khutbah pertama dengan fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Istighfarlah kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Disuruh istighfar, dia baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung dimaki-maki. Kan dia berpikir, baca salawat kan baik. Kok saya dimaki? Nah, dia harus jelaskan bahwa saya suruh kamu istighfar. Tadi, ya walaupun itu baik, itu ada tempatnya, bukan di situ. Nanti di akhir ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, salawat dan baca salamlah kepada Nabimu. Ah, disitulah baru kita baca. Jadi ada tempatnya. Maksudnya antara komando dengan pelaksanaannya kok berbeda gitu. Itu yang kita harus jelaskan. Orang nggak ngerti kan. Jadi kalau orang nggak ngerti ya susah kan. Nah, ya sama dengan orang nggak ngerti menegur saya. Tadi Ustadz nggak baca doa katanya waktu khutbah. Nah, tadi kan saya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat dan Rabbana yang lain. Oh itu doa ya Ustadz ya? Ya itu doa. Jadi menurut Anda doa itu apa? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Nah ini orang kan nggak ngerti. Sehingga dia negur saya kan dia nahi anil mungkar. Ceritanya gitu kan, tapi dia nggak ngerti bahwa itu doa. Nah, ini yang terjadi kan kontraproduktif. Nah, jadi semua itu ada ilmunya. Ilmu dari amar ma'ruf itu adalah kebaikan. Ilmu dari nahi anil mungkar adalah keburukan. Nah, ilmunya. Jadi kita harus tahu dulu mana baik, mana buruk. Sama dengan takwa. Takwa itu ilmunya adalah ihsan. Ihsan itu Anda menyadari secara mendalam bahwa Allah hadir. Anta'budallah ka'annaka tara.
Nah, pelaksanaannya itu takwa. Takwa itu mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi konten dari takwa itu adalah menyadari dengan mendalam Allah hadir. Contohnya anak kita, ya, mengakui dan pasti memposisikan kita sebagai orang yang karismatik dibanding dengan tetangga, itu paling tidak kan. Dia menghormati kita karena dia sadar kita orang tua. Kita hadir di depan dia. Pasti anak akan menjauhkan diri dari sikap tidak taat. Semua disiplin yang ditentukan oleh orang tuanya pasti dituruti. Nah, begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masih banyak yang kurang ya. Jadi kalau kita merasa Allah itu hadir, kita tidak akan berani ya, tidak taat pada Allah atau melakukan maksiat. Nah, kita lanjutkan. Wa yahrumu wa yasubba fa yasubu abahu wa yasubu ummahu fa yasubu ummahu. Nah, jadi seseorang dosa besar yang paling besar adalah memaki kedua orang tua. Ya, pernah ditanyakan, bagaimana mungkin ya Rasulullah seseorang akan memaki kedua orang tuanya? Orang itu memaki orang tua orang lain, lalu orang lain itu memaki bapak ibunya. Berbalik. Kalau kita tahu dia akan berbalik, kita jangan lakukan. Begitu juga wa yahrumu sabbul amwat. Haram memaki-maki mayat. Jadi menurut ajaran Islam, tujuan dari perang itu adalah membunuh. Ya. Jadi kalau sudah terbunuh, udah jangan diapa-apain lagi. Nah, beda dengan orang lain, saking jengkelnya mayat itu dimutilasi. Tidak ada guna atau disayat-sayat. Tidak ada itu dalam ajaran Islam. Udah mati bahkan akan dikubur dengan hormat. Ya, karena tugasnya sudah selesai, sudah mati ya sudah. Nah, memaki-maki orang yang mati ini juga haram. Betapapun kita tidak suka pada orang itu. La tasubul amwat. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memaki mayat. Fa innahum qad afdalu. Karena tugas mereka sudah selesai. Ya, karena mereka sudah tidak ada di tengah-tengah kita lagi. Ila ma qaddamu. Nah, kepada satu titik yang sudah mereka lakukan. Jadi mereka sudah tidak ada di tengah kita. Kita tidak perlu memaki lagi. Ya, karena mayat itu tidak ada ubahnya dengan benda mati kan. Begitu juga hal lain yang tidak boleh adalah dari Aisyah, kama yahrumus sabaddahra. Sebagaimana kita dilarang memaki waktu, masa, memaki-maki waktu. Karena itu waktu semuanya bagus, tidak ada yang sial. Waduh, safar lagi. Wah, bulan sial ini. Nah, nggak boleh. Ya. Yang sebenarnya yang sial kita sendiri sih. Bagaimana kita bisa mengapresiasi karunia Allah. Nah, tergantung kita sebenarnya, bukan karena waktunya. Semua yang Allah berikan kepada kita ini fasilitas kita. Bagaimana kita memanage-nya? Nah, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Itu tergantung dia. Nah, sama dengan tadi ya, waktu ya. Rasulullah bersabda, la tasubud dahra. Janganlah kalian memaki waktu, masa. Fa innal qal anad dahru. Akulah masa itu. Al ayyamu walayali li. Siang dan malam itu milikku. Ya contohnya ada orang suka berkata, sialan udah malam lagi. Karena dia tidak puas dengan siang, kurang ngajar, udah malam lagi. Nah, itu nggak boleh ya. Kama yahrumus sabarih, sebagaimana ujaddiduha, aku memperbaharunya, wa abliha, dan aku membiarkannya, wa ati bimulukin ba'da muluk, dan dengan siang dan malam bergiliran, raja demi raja.
Nah, kita pada waktunya tidak ada nanti. Bagaimana anak-anak yang lahir atau anak-anak kita kemudian? Bisa terbayang atau tidak sama kita? Sekarang kita sudah kelangkaan sumber daya alam. Sudah semakin sedikit. Ya, hanya karena perang Rusia Ukraina saja sudah berimbas. BBM naik. Ya kan? Karena dia sumber pangan, itu baru satu negara. Beruntung kita tanahnya masih bisa ditanami singkong. Tanah kita subur. Sehingga perang sampai berapa abad juga kita tahan. Kita tidak terlalu berusaha lah supaya kita ini mandiri gitu. Sayang masih terbatas ya. Nah, soal sumber daya minyak, sumber daya alam berupa minyak ini kita belum teratasi sampai sekarang. Ya, karena kita menjadi pengimpor sekarang, maka kita terpengaruh oleh kenaikan di luar. Tapi yang lain-lain pangan kita masih ada. Walaupun kita masuk ke dalam 15 negara ya, nomor 2 dari bawah yang terancam krisis. Yang paling pertama itu negara-negara maju, Amerika, Jepang, itu sudah mulai kerasa ada perang ini. Nah, kalau sampai terjadi pada Sri Lanka, sampai bangkrut, utangnya melambung, nggak bisa bayar. Kalau Indonesia ini utangnya banyak, tapi barangnya banyak gitu. Sama dengan orang utang, kalau dijual benda-bendanya masih ketutup gitu. Singkatnya begitu, makanya masih aman. Kalau yang bangkrut itu barang-barang berharganya dijual pun udah nggak ketutup. Nah, kita dalam rumah tangga juga begitu, harus hati-hati, jangan kebanyakan utang. Ya, ini kan urusannya negara ini. Sama kan keluarga juga sama. Ya. Unit masyarakat yang paling kecil kan keluarga. Kita harus tahu diri berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Kalau kita nggak bisa manage, masa tua kita berabe. Nah, itu harus hati-hati. Nah, kalau Pak Habibie menyatakan harus ada 4 backup. Kalau ini bangkrut ini baru kita stabil. Dan begitu ekonomi itu. Wah, kita kadang-kadang satu aja nggak punya, rontok aja udah hilang. Ya, contohnya kita katakanlah bangkrut saja perusahaan yang tempat kita bekerja, sudah kelimpungan. Jadi harus ada 4 di backupnya, itu seperti katanya meja kakinya ada 4. Jadi kalau satu putus dia masih bisa berdiri. Kama yahrumu sabariyah. Nah, sebagaimana kama yahrumu saburih, memaki angin. Ya. Angin atau gejala-gejala alam lainnya, hujan, dimaki-maki. Sialan hujan lagi ya, nggak boleh itu. Ya, karena kita maki juga tidak berubah maksudnya. Secara logika kita maki pun tidak berubah. Yang kita bisa lakukan adalah mencari solusi bagaimana nggak kehujanan, itu aja. Jadi dimaki sampai kapan pun tidak ada. Merugikan diri kita sendiri, kita memperpanjang kesedihan. Ya, ini kebanyakan kita itu begitu, nggak mencari solusi. Diam menerima apa adanya. Jadi begitu memahami takdir katanya. Takdir itu boleh kita jadikan alasan setelah terjadi. Qadarullah, masya'a fa'ala. Allah sudah mentakdirkan. Apa yang Allah kehendaki akan terwujud. Tapi kalau sebelum, itu namanya ikhtiar. Bukan takdir. Ya, bagian dari penciptaan Allah juga, ikhtiar. Kita berusaha mencari peluang-peluang. Ya, mencari kemungkinan-kemungkinan. Kalau kita punya 100 kemungkinan, kita terjebak, maka kita punya jalan 99. Kan begitu? Tapi kalau kita punya peluangnya cuma 10, terjebak, maka punya 9. Jadi semakin banyak pilihan-pilihan, itu semakin besar jalan keluar. Qala sami'tu Rasulullah, dalam sebuah hadis yang lain,
dari Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah yaqul. Rasulullah bersabda, "Ar-rih min rauhillah." Rih itu, angin itu adalah dari kehendak Allah, makhluk Allah. Ta'ti bir rahmah wa ta'ti bil azab. Kadang datang dengan membawa rahmat, kadang mendapat azab. Angin bisa berguna, bisa mencelakai kita. Ya, kalau yang sedang-sedang itulah yang berguna, sama dengan api, sama dengan air. Kurang air susah, kebanyakan banjir. Api juga begitu, sedikit bermanfaat. Tapi kalau udah banyak, ngebakar. Ya. Mungkin begitu juga harta ya. Kalau yang bisa terserap oleh kita butuh ada, makanya hidup pas-pasan, pas butuh ada, pas butuh, angguran begitu. Daripada banyak, kita mikirin aja naruhnya di mana ya ini yang aman. Wah, jadi kita nih pikirannya ke situ aja. Mikirin harta, bukan harta menolong kita. Menurut ajaran Islam begitu. Jadi harta itu harus diposisikan sebagai alat, bukan tujuan. Inilah ya yang disampaikan kepada Qarun. Begitu juga gembira. Jadi kalau terlalu atas, nggak boleh, namanya euforia. Kalau ke bawah, terlalu bawah, down, itu namanya frustasi. Menjelang bunuh diri itu frustasi. Mulai dari stres, depresi, frustasi, bunuh diri. Ini sama-sama tidak boleh. Jadi hati kita ini harus stabil. Nah, sementara Allah menyatakan khuliqal insanu halu'a. Manusia diciptakan tidak stabil. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau mendapat hal yang tidak nyaman, ya, dia banyak mengeluh, maki-maki, terbanting ke kanan dan ke kiri. Wa idza masal khairu manu'a. Tetapi kalau mendapat hal yang nyaman, dia lupa pada kebaikan. Nah, tapi semua itu tidak berlaku illal musallin, kecuali orang yang salat. Orang yang salat ini diakui oleh Allah stabil katanya. Ya, benar nggak? Wah, enggak juga. Jadi orang yang salat ini menurut Allah, kecuali orang salat. Illal musallin, kecuali orang alladzina kanat salatuhum daimun. Yang salat itu istiqomah, tidak kumat-kumatan. Nah, ini akan membuat jiwa kita stabil. Ini menurut Allah ya. Kalau kita belum merasa stabil berarti belum ngepas kita. Nah, itu. Jadi kalau orang yang salat, insya Allah kalau seneng nggak terlalu lupa diri, ya. Kalau sedih juga nggak kebangetan. Likaila tahzanu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Untuk apa kita ada mendapatkan rukun iman yang kelima ya? Keenam, percaya pada takdir, baik dan buruknya dari Allah. Tujuannya itu disampaikan oleh Allah supaya kalian tidak sedih kebangetan ketika menghadapi kegagalan, wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlampau gembira saat menghadapi kesuksesan. Jadi tidak boleh ada singkatnya hidup manusia ini ada batasnya. Terlalu gembira nggak boleh. Sampai meluapkan gembiranya itu sampai lupa diri siapa dia. Saking gembiranya. Terlalu sedih nggak boleh. Berlarut-larut ya. Nggak makan, nggak minum, mikirin kesedihan. Itu tidak boleh. Makanya duka cita dalam Islam dibatasi. Kita aja sebagai pemeluk nggak kerasa. Ya, duka cita kalau untuk tidak ada hubungan suami istri itu 3 kali 24 jam. Duka cita. Makanya itu disebut takziah. Tapi kalau ada hubungan suami istri cukup lama. Istrinya harus 4 bulan 10 hari. Kalau kaitannya dengan suami. Ya, istri, terutama istri. Kalau suami terhadap istri, sama dengan orang lain. Nggak perlu lama-lama. Nah, bagaimana dengan agama lain? Sampai bertahun-tahun. Jadi kalau sudah merencanakan pernikahan di tahun itu, kemudian terjadi musibah di tahun itu, maka harus tahunnya setahun lagi. Kalau enggak,
dinikahkan di depan jenazah. Solusinya. Nah itu agama lain begitu. Kita mah tidak. Kita ini harus realistis lah. Yang udah mati nggak bisa bangun lagi. Yang adalah kita memperbaiki kehidupan dia akan datang. Watati bil adza fa idza ra'aitumuha, maka jika engkau melihat angin, fala tasubbuha, janganlah kalian memakinya. Terus gimana solusinya? Was'alallah khairaha, mintalah kepada Allah kebaikannya. Jadi kalau ada angin, kata orang itu angin ribut ya, nah, sampai merusak bangunan, nah, kita minta ya Allah, ya, berikanlah kebaikan angin ini. Ya, jangan sampai merusak. Nah, kita bisa minta. Wasta'idzu min syarriha, dan berlindung kepada Allah dari keburukan angin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih menyampaikan tentang sikap kita terhadap sahabat. Kemarin sudah disampaikan as-sukut fima syajara bainahum. Kita tidak boleh komen macam-macam terhadap sengketa yang pernah terjadi di kalangan sahabat. Ya, sampai memang menumpahkan darah kan, sampai perang. Yang kedua, ihsanudzan. Yang namanya pahlawan, mereka ini kan pahlawan. Ada orang yang mengkritik, Pangeran Diponegoro itu bagaimana sih? Ininya tuh sorbannya panjang amat ya. Jasanya terlampau banyak daripada kekurangannya. Keluarganya kan kontan pada protes, keluarga beliau. Jasa beliau terlampau banyak. Jangan kita maki-maki. Sudah nggak ada, ngapain diceritain? Ya. Yang kedua, ihsanudzan bihim, berbaik sangka. Wasyanatul qalam, serta menjaga pena. Maksudnya kita jangan ceritain dalam bentuk tulisan, ya. Dikorek-korek kesalahan mereka. Imam Qurtubi mengatakan la yajuzu ayun saba ila ahad minas sahabat khata'un maqtu'un bih. Janganlah kita mengorek-orek kesalahan sahabat. Kanu kulluhum ijtahadu fi ma fa'alu. Pada prinsipnya mereka berniat baik. Tapi namanya manusia pasti ada kesalahan. Sepinter apapun, ya, sesuci apapun, yang namanya manusia tetap saja ada kesalahan. Yang tidak pernah salah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Benar. Tapi boleh jadi perbuatan Allah dinilai kita salah, ya kan? Boleh jadi, nah, karena benar menurut Allah kan. Jadi antara lain apa yang suka kita anggap salah? Takdir. Kenapa saya ditakdirkan begini, nggak dijadikan orang mulia lebih dari sekarang? Kan kita nganggap salah itu. Nah, tapi kita harus ada akidah, tidak boleh. Allah Maha Benar. Yang salah itu kamu, karena kekurangan pengetahuan kita. Karena pengetahuan kita terbatas. Sama dengan kita melihat jalan kereta. Kok lama-lama nyambung? Yang salah matamu. Jalan kereta kita lihat. Lama-lama nyambung. Yang salah matamu. Jadi, salah ngelihat, salah dengar. Nah, itu tempatnya kita. Karena kita memang terbatas ya. Istilah lain adalah manusiawi. Jadi apa yang mereka lakukan manusiawi. Apalagi di masa-masa pertama, wahyu belum terkodifikasi secara rapi zaman sekarang. Dai-dai banyak. Kalau sekarang kan, kalau zaman dulu dengar informasi boleh jadi telat. Ya, seperti ada pedagang datang dari kota jual minuman keras. Oh, Rasul, ada yang enak betul. Saya simpan buat Anda. Apa itu? Minuman keras. Saya baru bawa ini, enak-enak ini. Kan ada yang KW1 gitu sih. Saya buat Anda. Apa kamu belum tahu bahwa minuman keras haram kan? Belum tahu. Sudah haram. Nah, dia panggil pegawai-pegawai. Buat apa kau panggil? Supaya cepat dijual. Kan barusan modal. Supaya dihabisin. Jualnya juga haram. Jualnya juga haram. Apa yang terjadi saudara? Karena itu keimanan sahabat. Ditumpahkan. Guci-guci ditumpahkan. Dibuang. Itu karena perintah dari Rasul. Walau kalau kita mah eman temen ya.
Sayang pas itu. Kan harganya mahal. Sekarang aja tuh 500 mili itu. Wah. Bisa 1,5 juta itu yang mahal. Bukan yang campuran, bukan. Yang murni itu mahal sekali. Nah, itulah keimanan para sahabat. Nah, seperti itu apakah layak kita caci maki? Ya. Yang ketiga, al-i'tidharu anhum wal timasu al-ahsan al-makharij lima sabata sudurhu mim ba'di. Kita maafkan mereka, kita terima, kita maklumi. Qala Yahya bin Abi Bakar al-Amiri wa yambaghi likullis sayyinin mutadayyin musamahatus sahabat. Kata Abu Bakar, Yahya bin Abu Bakar, seyogyanya setiap orang ya, muslim ini menerima, memaklumi apa yang dilakukan oleh para sahabat, termasuk pertikaian. Ya, pertikaian mereka ya. Kita harus maklumi. Ya, karena itu tadi dunia mereka. Mereka ini dulu dilahirkan keras semuanya. Biadab gitu. Nah, ketika Islam datang, mereka mulai lemah. Nah, boleh jadi ketika Rasulullah tidak ada lagi panutan, timbul lagi. Tapi kemudian bisa halus lagi. Yang keempat, ad-du'a wal istighfaru lahum. Mendoakan dan mengistighfarkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 59 ayat 10, "Walladzina ja'u mim ba'dihim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun. Mereka berkata, "Rabbana ighfir lana." Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami, wali ikhwanina, dan kepada teman-teman kami. Alladzina, orang-orang yang sabaquna bil iman, mendahului kami dengan keimanan. Jadi kita boleh mendoakan orang-orang ya, yang tidak terikat aliran darah, tidak ada hubungan aliran darah sekalipun, kita boleh mendoakan teman kita, boleh. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan pada hati kami ada penyakit, ada unek-unek, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Nah, jangan sampai ada unek-unek. Innaka raufur rahim. Rabbana innaka raufun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qala Abu Abdillah Bata yaqufu amma syajara bain ashabi Rasulillah wa qad syahidu masyahid. Kita menghentikan semua cerita-cerita yang buruk terhadap sahabat. Ya. Karena mereka sudah menyaksikan banyak sekali peristiwa bersama Rasulullah. Mereka ikut perang, perjuangan, alhasil jasanya itu tidak sebanding dengan cacatnya. Lebih banyak jasanya ya. Yang kelima, anna makana minhum waqa'un anil isyadi syar'iyyin la talabad dunya wala riyasa. Apa yang terjadi di antara sahabat yang bersifat syar'i ya, itu semuanya dibenarkan. Nah, bukan karena mencari dunia. Jadi sahabat itu meniru Rasulullah itu bukan untuk dunia, ya, tapi betul-betul untuk syariat. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, wa madhabu ahlussunnah wal haq ihsanu dzanni bihim. Menurut madhab ahlussunnah dan madhab sunnah, madhab hak yang benar adalah berbaik sangka. Wal insak amma syajara bainahum, dan menghentikan segala yang mencacat mereka. Yang keenam, taharil akhbar as-sahiha anhum wajtinabu marwiyatil kadhibi wal iftira. Kita meneliti kabar-kabar yang valid, berita-berita yang valid. Jadi bagaimanapun sahabat ini tetap manusia. Jadi tetap berlaku sahih, hasan, dhaif. Wong Rasulullah aja begitu kan. Jadi ada hadis sahih, hasan, dhaif itu bukan meragukan Rasul sebagai wakil dari Allah, ya, sebagai duta Allah, utusan Allah, tetapi meragukan beritanya, penyampai beritanya gitu. Jadi hadis dhaif bukan berarti kita menuduh Rasulullah kok menyampaikan yang lemah. Bukan itu. Ini pembawa beritanya ini nih tidak valid ya. Yang ketujuh, al-iqraru bi ta'zimi manaqibihim. Kita mengakui dengan manaqib, kepahlawan heroisme mereka.
sikap heroik, sikap kepahlawan mereka ini yang luar biasa. Tanpa kehadiran mereka, informasi tentang Rasulullah mungkin nggak nyampe pada kita ya. Yang kedelapan, muwalatuhum jami'an wa taraddi anhum ajma'in. Kita harus muwalat, mengakui kepemimpinan mereka dan mendoakan supaya mereka diridhoi. Nah, qala Abu Utsman As-Sabuni fi bayani aqidah salaf wa yarona al-kaffa amma syajara bain ashabi Rasulillah wa tathir asina an dzikri ma yatadaman iya aiban lahum. Kata As-Sabuni, ya, akidah salaf menyatakan kita harus menghentikan semua tindakan yang mencela mereka, ya, dan mensucikan sepak terjang mereka. Hurmatus sabihi sahabat, haramnya memaki sahabat. Ittafaqal ulama ala hurmati sahabat. Tapi saudara, ini saya catat lebih cepat ya. Ada sikap perbedaan. Ini yang dikritik oleh banyak umat Islam ini, ada sikap perbedaan penyebutan. Contohnya, hampir semua ulama mengatakan kalau dipanggil Nabi, itu belakangnya alaihis salam. Kalau Nabi kita, sallallahu alaihi salam. Kalau sahabat, radhiyallahu anhum. Tapi ada yang unik ketika sahabat Ali disebut, karramallahu wajhah. Disebut karramallah, itu tidak nyunah. Ya, tidak sesuai. Jadi seakan-akan kita membedakan satu sahabat dengan sahabat yang lain. Jadi maksudnya memanggil Ali dengan karramallahu wajhah itu bukan semangat ahlu sunnah. Nah, arti karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kan tidak ada itu kata-kata itu kecuali kepada Ali. Nah, ini perlakuan ketidakadilan kita. Kita tidak boleh. Bahkan dalam Bulughul Maram ada hadis yang dirawikan oleh Ali disebutnya alaihi salam. Padahal alaihi salam ini untuk Nabi. Ya, jadi penyebutan doa saja diatur. Ya, sekali lagi, nabi-nabi selain nabi kita itu selalu alaihi salam. Adam alaihi salam, Ibrahim alaihi salam. Tapi ketika nabi kita disebut sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu anhu. Termasuk Ali gitu. Kita jangan beda-bedain. Nah, bagaimana kalau kita yang sudah meninggal rahimahullah. Ya. Rahimahullah itu artinya sudah almarhum. Ya, kalau kita yang masih hidup ini, saya nyebut Pak Sarjono, berarti hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Begitu, karena masih hidup. Kalau yang sudah meninggal, rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Itu sudah menjadi kata-kata kesepakatan, doa. Ya. Kalau kita ingin hafizahullah. Demikianlah hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.